Oke, setelah sekian banyak purnama yang kita lalui dan beberapa WhatsApp yang tidak terbaca, akhirnya kesampaian juga untuk mendatangkan Nilawati. Selamat datang di Suci Cerita Podcast Merekam Cerita. Ya, setelah banyak ini hal-hal yang saya hubungi manajernya apa segala macam tidak dibalas, akhirnya kita datang di sini untuk datang sedikit bercerita lah bagaimana keseharian si Nilawati ini. Apalagi kita ini dulunya sempat dekat tapi dalam satu komunitas gitu maksudnya. Klarifikasi cepat ya. Iya, mungkin bisa di open mask. Oh, Iya, supaya kita tadi saya takutnya nanti melanggar protokol kesehatan. dan maksudnya kita sudah jaga jarak ini Mbak. Saya buka ya. Iya. Jadi saya lebih akrabnya ini panggilnya Mbak Nila. Toh, Mbak Nila atau Nila. Yang penting jangan panggil sayang. Astaga. Tuhan. Oke, Mbak Nila karena di circle-nya kita itu akrabnya dipanggil Mbak Nila. Nah, betul. salah satu bagi saya wanita superior, Wow. inspiratif bagi kita semuanya. Mau goles Anda. Apa boleh buat ini tuntutan, Pak? Tapi ini betul ini serius. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu siapa ini Mbak Nila. Tiba-tiba datang di Suci Cerita bersama kita ini dan Dikira nanti jelangkung ya. saya juga tiba-tiba ada di sini. Saya juga tidak tahu siapa saya ini. Apa boleh buat kita tidak baku tahu ceritanya. Tapi tidak apa-apa ya, kita mau ngobrol-ngobrol banyak ya. Salah satunya soal perjalanannya sosok si Nila ini, apalagi kita tahu backgroundnya ini adalah salah satu penggerak dari pemberdayaan masyarakat, punya yayasan juga namanya Boyang Kecu. Saya taunya Mbak Nila ini salah satu penari juga penata tari atau dalam istilahnya geografer, betul tidak? Waktu itu. Kapan? Waktu tahun sebelum saya pada akhirnya memilih untuk ya udahlah, mungkin saya waktunya untuk gantung kipas aja dulu untuk saat ini. Oh, ada gantung kipas nih. Gantung kipasnya bukan karena tidak mau lagi bergerak di dunia itu, hanya saja kayaknya sudah ada adik-adik yang mau melanjutkan itu dan bisa melanjutkan itu, dan kayaknya ada hal yang lebih menantang lagi dari itu. Tapi kalau ilmu kesenian itu enggak pernah lepas sih, karena proses pendekatan masyarakat menggunakan seni itu lebih bagus loh. Betul, itu kan itu juga yang dilakukan sama Wali Songo dulu kan, dan menyebarkan agama Islam itu kan lewat kesenian begitu. Lewat pendekatan budaya ya. Pendekatan budaya lebih tepatnya. Anda lebih tahu banyak ya soal ini. Kebetulan pernah sering dengar cerita-cerita Wali Songo. Tapi itu dulu waktu masih kita sekolahnya dulu masih aktif belajar sejarah. Jadi begini, kemarin saya lihat instastory-nya itu, saya mengikuti Mbak Nila ini lewat instastory. Oh, Instastory. Ternyata Anda ini fans fanatik ya? Jangan terlalu pede Mbak. Anda bukan begitu. Oh, saya hidup karena percaya diri dong. Oh, siap. Terima kasih. Jadi saya lihat kemarin ini rata-rata instastory-nya ada di Mamasa. Yes. Dan ketika Anda ke Mamasa, Anda sakit hati. iya, karena tidak diajak. Padahal ini event tahunan Rambu Solo, kenapa saya tidak diajak begitu? Oh, Anda salah. Rambu Solo itu bukan event tahunan. Rambu Solo itu upacara kematian, tergantung dari keluarganya. Kalau sudah mau upacarakan mayat keluarganya ya itu di situ, bukan event tahunan ya. Tapi punya ndak di situ, intinya saya ndak diajak. Anda pesakian. Pamongemoy. Jadi kesibukan terakhir saat ini apa yang dijalani seorang Mbak Nila dan mungkin kawan-kawan dan suaminya? Kalau dengan suami nggak usah ditanya ya. Jelas sekali Ya toh. harus dong, supaya penonton kita ini tahu bahwa Mbak Nila ini sudah punya pendamping hidup yang terus mendampingi aktivitasnya Mbak Nila, kesehariannya, aktivitasnya harus dong dikasih tahu. Siapa tahu ada yang chat tiba-tiba ini. Dikira kak cewek dia. Dikira, Dikira kamu si gadis. maksudnya. Ya bagaimana? Tapi kalau berbicara tentang aktivitas dengan teman-teman itu, saya tidak pernah terlepas dari aktivitas Boya Kecu. Boyang Kecu. Boya Kecu. Yang tadi udah dijelaskan kalau saya itu ternyata salah satu penggiat atau pendiri Boya Kecu itu.
Tapi sebelum itu sebenarnya semua Maksudnya saya potong dulu, goyang kecu itu apa? Apa? Kan arti goyang kecu itu kan rumah Rumah kecil. kecil. Nah, rumah kecilnya itu apa? Sebesar 1 kali 2 kali pas foto kah atau apa? Kan kecil toh. Ya pikir Mi kalau lihat badanku ini kira-kira kecilnya menurut saya itu yang bagaimana? Kayaknya lapangan sepak bola kayaknya. Kayaknya. Kayak terlalu juga kesekarang menilai. Maksudnya goyang kecu itu bagaimana goyang kecu? Jadi kalau goyang kecu itu awalnya dia adalah sebuah apa ya istilahnya lembaga. Tapi pada akhirnya saya bersama yang akrab saya panggil Mbak Cucang atau Mbak Susan. Oke. Itu saya awalnya itu di 2019 ketemu. Kita langsung berbicara serius dan pada akhirnya kita sepakat bagaimana kalau misalnya Goyang Kecu ini kita jadikan sebuah lembaga resmi. Dan kita sepakatnya jadi yayasan karena ternyata pas kita telusuri yayasan sudah bisa mencakup banyak kegiatan di dalamnya, sudah bisa menjadi wadah untuk teman-teman berkegiatan. Kalau ada sesuatu yang kita mau kerja, terkadang kita terkendala di persoalan, aduh kok kayaknya kita tidak ada lembaga resmi nih yang bisa menaungi kita. Untuk lebih luas kegiatannya itu kan perlu betul. ada naungan atau payung hukum atau hukum yang- komunitas atau apa yayasan begitu. Betul sekali. Iya. Tapi sebenarnya atas dasar apa membuat goyang kecu ini? Kalau dibilang atas dasar apa itu keterpanggilan jiwa sih. Mungkin selama kuliah Ya. ilmu menjalankan yayasan itu tidak dipelajari, bahkan di sekolah juga tidak dipelajari. Tapi karena selama sekolah, kuliah sampai setelah selesai kuliah kan aktivitas saya banyak jalan menuju pelaminan. Astaga. Oke, skip ya. Skip ya yang itu. Karena Anda harus tahu perasaan saya. Saya juga Tertindas. Tidak tindas Mbak, enggak. Oh ya, Sakit ya. remuk ya. Enggak, remuk redam ya. Begitu Jin apa? Kenapa Bapak ini pasakitan sekali? Oke, lanjut. Oke. Kalau di Goyang Kecu kemarin kan saya banyak jalan. Dari jalan beberapa daerah yang saya datangi ternyata jiwa yang tertidur dalam diriku itu terbangunkan. Dan sudut-sudut kosong dalam diriku itu juga sudah mulai tersentuh dari jalan-jalan itu. Dan pada akhirnya kita menemukan solusi sama-sama Mbak Susan. Sama-sama kita menemukan solusi. Oh, sepertinya kita harus membuat satu wadah di mana apa yang kita lakukan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Kan goyang kecu kan sudah ada, sudah resmi, kemudian sudah tempatnya juga sudah ada. Yes. Nah, yang dilakukan pihak goyang kecu ini sebenarnya apa misinya? Mensejahterakan para jomblo. Astagfirullah. Tidak. Oke, saya terima Mbak, makasih ya Pak. Iya, karena di Goyang Kecu saya ketemu sama suamiku itu loh. Di situ. Jadi dari jalan-jalan itu saya bertemu dengan calon pasangan hidupku. Dan dari situ kita sama-sama membentuk juga dan dia juga ikut terlibat dalam pembentukan Goyang Kecu. Dapat pasangan yang pas. Setelah lama berjalan, akhirnya kok kita nikah ya? Ternyata kita jodoh ya. Buat produk apa? Buat produk banyak. Jadi kalau di Goyang Kecu selain kita bergeraknya di pemberdayaan tapi kita juga selalu memperhatikan ekonomi dan sosialnya Masyarakat. Ya. Jelasnya kita akan terus kembali ke masyarakat. Seperti misalnya gerakan pertama kita itu di pembuatan produk gula semut ya. Gula semut. Jadi kalau gula semut itu dia dari gula aren tapi bentuknya seperti bubuk. Yang digunakan lebih praktis lagi. Kalau mau minum kopi enak banget tuh. Maksudnya gula semut, gula bukan yang mirip semut atau? Yes. Dia kecil-kecil kayak semut yang kecil. Jadi itu. kayak gula pasir. Kayak gula pasir, tapi dibentuk dengan. Pernah masuk ke hotel-hotel lihat brown sugarnya, dia seperti itu. Oh iya. Dan kalau untuk pemberdayaannya, alhamdulillah sudah beberapa desa yang sudah terbentuk UMKM-nya. Salah satunya? Salah satunya itu di Desa Tenggelang, Desa Sambaliwali, Desa Pusui dan sebagainya. Itu kalau untuk gula semut di Tutar juga bahkan sudah ada.
itu yang maksudnya yang buat itu Iya, produksi yang buat itu. produksi Maksudnya itu. ini produksi massal atau produksi industri rumahan atau bagaimana Produksi industri rumahan. dibawahi oleh? Buaya Kecu. Saya bisa Alhamdulillah. tepuk tangan lebih jauh. Saya bantu ya. Iya. Biar lebih rame. Maksudnya saya ya ada hal di luar dari kaum-kaum perempuan yang mungkin tidak tahu siapa Mbak Nila ini, bergerak dalam bidang apa, dan mungkin ada perempuan-perempuan di luar juga yang mau mengikuti jejaknya Mbak Nila ini, tapi bingung Mau gimana caranya? bagaimana. Rata-rata kan pakai konseptualnya saja tanpa ada actionnya bagaimana. Kan ini langsung action, Yes. pasti banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi. Tantangan dan rintangan yang membuat kita tertatih-tatih untuk sampai di titik mendaki ini. gunung, melewati lembah, ya dari Tutar ke Sambaliwali kan jauh sekali. Dari Tutar ke Manding ini lumayan loh. Tapi masalah ini UMKM ini bagaimana efeknya setelah Boyang Kecu memasuki masyarakat sehingga ya buat produk apa segala macam memberdayakan masyarakat bagaimana? Kalau berbicara tentang efek itu alhamdulillah ya, di masyarakat itu sendiri sudah merasakan langsung, oh ternyata apa yang dahulu kita kerjakan itu ternyata berguna sekali untuk sekarang kita kerjakan kembali. Misalnya orang dulu kalau minum kopi dia harus iris-iris dulu. Ya, yang gula besar itu gula tuh, batoknya yang, tuh. ya batoknya itu harus diiris-iris dulu. Ternyata ada cara kita tidak usah iris-iris tapi dibuat jadi gula semut, dan ternyata harga kalau di pasar itu gula semut itu lebih di atas harganya daripada gula batok. Hanya beda proses saja itu sudah bisa mengangkat harganya lebih di atas. Oh, maksudnya lebih murah. Lebih mahal dong. Oh iya, karena prosesnya agak sedikit lebih lama sedikit. Gitu. Jadi ya masalahnya produknya bawa atau tidak ndak bawa di. Oh tadi saya lupa. Tapi bisa dicek di mana? Oh bisa di Buaya Siapa tahu Kecu. ada orang-orang lain yang Bisa dong di Buaya Kecu. Di mana? Di Buaya Kecu itu di Jalan Pembangunan Berlanjut. Di situ. Pembangunan berlanjut. Di situ ya rumah homestay-nya atau Yang sekretariatnya. sekretariatnya, kantornya Buaya Kecu di situ ada. Karena di situ kita terlalu menyediakan produk selain gula semut yang kita sediakan, ada juga berbagai macam kain Sulawesi Barat. Jadi kain Sulawesi Barat ini langsung diambil dari penenun-penenun yang ada di Mamasa, yang ada di beberapa pelosok di Tanah Mandar, dan yang ada juga di Kalumpang. Jadi semua itu kita satukan di situ karena bukan kemungkinan sih, karena memang beberapa orang yang datang di kita, baik itu yang ada di Polewali Mandar sendiri ataupun yang ada di luar Sulawesi Barat, itu kadang mempertanyakan, kalau mau beli oleh-oleh apa ya yang bagus? Kalau mau dapatkan kain khas ini apa ya di mana ya yang bagus? Bukan apa sih, di mana ya? Jadi kami berinisiatif daripada orang-orang di pelosok yang tahu menenun tapi tidak tahu menjualkan, ya lebih baik kita bantu di situnya. Kita ambil, oh kita jualkan saja ya begini. Dan kami alhamdulillah sudah membantu beberapa penenun juga di Kalumpang sama di Mamasa. Dan selama ini kan yang kita tahu kalau penenun sutra Mandar itu kan cuman di wilayah pesisir, tapi ternyata di desa Sambaliwali juga ada. Ada penenun di sana. Banyak penenun di sana. Yang temukan itu Boyang Kecu. Sebenarnya di sana sudah banyak sih, tapi karena kurang terekspos, jadi kami berinisiatif, sini tenunannya kita bawa, nanti kita perkenalkan kalau ini ternyata ditenun juga di sini. Jadi orang luar tahu itu kalau produksi kain tenun sutra itu tidak hanya di pesisir saja, tapi di pegunungan juga ada. Wow. Jadi kembali lagi ini masalah Boyang Kecu yang sudah menaungi beberapa UMKM, kemudian produknya ini sudah dipasarkan kemana saja yang gula semut ini? Kalau gula semut kemarin sudah ada yang dikirim ke Jakarta juga sih, tapi kita masih dalam tahap informasinya dari teman ke teman. Tapi ada juga yang langsung ambil partai banyaknya. Selain gula semut saya juga ada produk baru loh dari Buaya Kecu. Apa itu? Namanya Simontok. Simontok. Aduh. Oke. Ya, bagaimana? Produknya putih, halus. Yang jelasnya dia montok kalau sudah jadi kue.
Tunggu. Oke. Si mentok. Jangan buat Iya, persepsi yang enggak, aneh ya di saya kepala. tetap berpikir kepada jalur yang positif ini. Apa yang dilakukan Boyak itu pasti bagus lah ya. Tidak mungkin. Oh jelas hal dong, yang- tetap yang positif ya. Jadi bagaimana Adi ini produk pertama atau produk keduanya atau bagaimana? Kalau yang si montok ini dia sudah masuk di produk ketiga. Hmm, Kan dari gula semut ke kain, kemudian si montok. Jadi kalau si montok ini dia itu adalah tepung. Tapi dari singkong atau kalau orang Polewali kita biasa bilang ubi kayu. Oh jadi itu yang diolah. Itu yang diolah Jadi? sedemikian rupa sehingga dia menjadi tepung siap pakai dan serbaguna. Lebih praktis lagi. Praktis. Dan kalau dijadikan kue empuk, dicampur dengan bahan makanan untuk gorengan, dijamin kriuk pastinya. Ya kan Anda bicara di sini. Tapi kalau kita mau membeli Jalan-jalan ke Buaya Kecu. ya maksudnya lebih simpelnya itu sosial medianya, Instagramnya atau Oh Facebooknya iya, itu kalau yang bisa sosial medianya sudah ada. apa? Cari aja si montok di IG. Si mentok. Si montok, betul. Ada beda-beda. Si montok. Kalau gula semut Kalau di gula semut bisa kepoin di Buaya Kecu langsung. langsung di Instagramnya Boyang Kecu langsung ya. Instagramnya Buaya Kecu. Dapat promo mungkin karena orang baru. Ya, tergantung sih. Kalau cara kalian datang dengan cara yang cukup menarik ya kami kasih promo. Karena sekarang memang bukan waktunya untuk promosi. Oke. Tapi dengar-dengar ini masalah pemberdayaan masyarakat. Yes. Lebih lanjutnya ini bagaimana ini efek dari adanya Boyang Kecu menaungi beberapa masyarakat di sana dilatih dan diberikan pengajaran dan segala macam, efeknya bagaimana setelah banyaknya penolakan, banyaknya Oh iya. apa juga kau tuh datang sini tiba-tiba Sebenarnya kalau berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, banyak hal yang kita rasakan. Kadang kita ditolak, kadang diremehkan, tapi ada juga yang menerima kita dengan sangat luar biasa ya. Namun memang sih ketika kita ditolak ataupun diremehkan, rasa sakit itu pasti ada. Tapi bukan itu yang menjadi penyebab kita harus, aduh kayaknya kita gak usah ke situ deh. Justru semakin tertantang kita itu harus kita taklukkan. Nah, kalau untuk saat ini kita lagi gencar-gencarnya pemberdayaan di Desa Satoko. Satoko. Ini terkait dengan jalur sepeda yang baru, yang pertama di Sulawesi Barat itu loh. Kalau nggak salah ingat Satoko Bike Park. Betul Bike sekali. Park. Itu juga yang Itu sebenarnya diinisiasi sama Buaya Kecu, tapi karena desanya cukup bagus terbuka, responnya dan mau juga berbuat, mau berinovasi, jadi kita juga sangat oke Pak Desa, kita kerja sama-sama kalau seperti itu. Dan Pak Desanya tahu PPGDT. Akhirnya membuka lahan wisata baru. Betul sekali. Di Satoko Bike Park. Bike Park. Dan itu keren loh. Itu maksudnya sudah jalan atau? Oh sudah jalan, sudah ada beberapa bulan sih. Kalau saran sih teman-teman Kilalista dimanapun, ke sana deh jalan-jalan, nggak rugi. Maksudnya ada sepedanya atau disediakan atau bagaimana? Bawa sepeda sendiri dong. Tapi kalau sampai di sana meskipun tidak naik sepeda, tapi di sana cukup disuguhkan pemandangan yang bagus. Jadi bagi teman-teman yang cukup capek atau bosan kerja kantoran dan sebagainya, bisalah menghibur diri di waktu-waktu weekendnya. Kayaknya seru Seru sekali. Gimana kawan-kawan kita kayak? Saya? Bisa ya. Tapi saya pakai motor soalnya capek. Kalau masalah guling sepeda itu capek soalnya. Pokoknya enggak dirasa capeknya Ner. Banyak tuh cewek-cewek cantiknya. Ini bagus ini programnya. Di sana juga banyak kebun-kebun loh. Kebun. Biasanya bukan kebun binatang Iya dia masuknya iya. Siapa tahu di Satoko juga punya wisata baru namanya kebun binatang selain dari Satoko Bike Park, apa ditahu? Ada persiapan untuk wisata baru. Tapi belum, baru persiapan. Di Satoko. Di Satoko juga. Boyang Kecu lagi. Kalau itu sih belum jelas apakah Buaya Kecu yang akan tangani atau pihak lain. Karena kan kalau itu beda lagi rananya.
Oke. Tapi sebenarnya bergerak di pemberdayaan memang tantangannya banyak. Karena pada saat kita berbuat baik, ternyata banyak juga di belakang kita yang kadang, halah potong aja jalannya. Tapi kan kita juga dikuatkan terus karena kita tetap punya keyakinan bahwa yang memotong jalan niat-niat baik itu ya dia sendiri kan yang akan dapat impasnya nanti. Oh iya, Nah, betul, kita mah betul, santai betul, aja. betul. Apalagi kan kita ini betul-betul bergerak dari hati yang paling dalam. Pastinya akan Cinta yang ditulus saja masih ditolak dia. itu kayaknya kisah aku deh Mbak Di. Sering dengar kayaknya itu. Tapi ya masalahnya ini adalah bukan masalah sebenarnya. Ya kita tahu pasti hal-hal yang seperti itu pasti banyak tantangannya, banyak masalahnya buat yang Sangat seperti banyak. itu. Tapi ya terlihat bukti dong, banyak ada produk, ada satu toko baik par, ada gula semut dan segala macam, ada simantok tadi yang dari Simantok ya. ubi, kemudian dari tepung. Nanti kita coba-coba. Harus dicoba. Justru saya kapan-kapan Glalisa kalau mau jalan-jalan ke Buaya Kecu sangat diterima ya. Oh iya, kita nanti jalan-jalan dong satu grup. Disuguhkan apa kira-kira? Mau request apa? Oh iya, oke nantilah kita jalan-jalan ya. Yes, dapat lagi. Oke. Ajakan. Maksudnya ini Boyang Kecu berfokus kemana sebenarnya? Berfokusnya ke pendidikan kah, pemberdayaan kah, atau Oh, iya, memang menyeluruh? Karena kan kita tadi bahas wisata juga ada. Oh iya. Kalau di Buaya Kecu itu dia tidak terfokus pada satu titik ya. Tapi kita memang banyak bidang yang dinaungi. Makanya tadi saya bilang kalau yayasan itu kalau sudah berbicara yayasan cakupannya sudah sangat luas. Karena di kami di awal buat yayasan itu memang sudah buat kesepakatan kita bikin yayasan ini untuk mewadahi semua apa yang kita impikan. Karena yang di kepala ini kan tidak terbatas. Pikiran kita itu memang tanpa titik. Jadi ya kita harus membuat wadah yang bisa memfasilitasi kita untuk bergerak. Iya, apalagi pasti punya anggota yang latar belakangnya Wah, beda-beda. Ada yang wisata, ada yang teman-teman di Buaya pendidikan. Kecu itu sudah wow, saya sudah tidak bisa berbicara banyak tentang mereka. Mereka semua luar biasa. Pokoknya nanti Ada yang intinya kita di situ adalah merdeka berorganisasi. berkarya dan Merdeka berkarya dan merdeka sakit juga mereka. Oke. Tapi masalahnya Tunggu, tadi kan tanyakan sempat pendidikan ya. Kami juga sudah ada pendidikannya. Pendidikan yang berbasis agama ada. Bahkan saat ini kami sedang merencanakan sebuah pendidikan yang untuk saat ini memang belum saatnya untuk dipublikasikan keluar. tapi ada rancangan dong. Bukan rancangan, tapi sementara ini lagi penggodokan ya. Jadi tunggu saja tanggal mainnya seperti apa yang akan dihadirkan Buaya Kecu. Kita lihat di Instagramnya kiriman-kiriman mungkin Terus update. Saya lihat update sekali di Boyang Kecu. Apa nama Instagramnya? Buaya Kecu. Boyang Kecu. Boyang Kecu, rumah kecil Rumah kecil. yang menaungi kita dari berbagai aspek kehidupan. Iya, rencananya kami juga sih di tahun ini, rencananya di tahun ini kita akan ada acara besar, apakah itu launching produk dan sebagainya, tapi tunggu saja informasinya, update-annya di Buaya Kecu ya. Tapi sebenarnya berdirinya Buaya Kecu itu tidak terlepas dari Bapak ini yang sangat membantu kami dari awal loh. Siapa? Bapak Askar ya? Saya? Iya. Masa? Bapak Askar, Abrar, pokoknya mereka semua. Ayo sebut Askar, kolaborasi Abrar. saya di sini. Bapaknya prestasi saya ikut ke Boyang Kecu apa? Ikut andil dalam desain Oh iya, yang itunya. pertama kali saya buat itu desain dari label gula semut sama yang gula ada cair. juga. Gula semut dan gula cair. Iya. Itu yang kita bikin label kemudian yang cuman disuguhi apa ya? OKPP. Nggak apa-apa tapi akhirnya kan besar toh. Iya betul. Bahkan sudah bikin wisata dan segala macam. Yes. Berbasis pendidikan juga ada. Pendidikannya juga luar biasa. Ya meskipun saya dilupakan jauh waktu ke Mamasa, nggak apa-apa, it's okay. Ternyata Anda ini cukup memendam ya. Iya, saya temperamen kalau hal yang dilupakan, hal-hal yang baik padahal itu adalah hobi kami. Jadi ya maaf saja saya tidak terima. Makanya sampai jangan hilang-hilangan, jangan pergi pas lagi sayang-sayangnya. ada. Tapi bagaimana soal
harapannya sendiri sebagai owner ya. Ya, bisa dibilang owner Owner juga lah. sih. Pokoknya kita fixkan sekarang owner. Owner Mbak Nila ini owner Boyang Kecu. Pokoknya tidak ada ganggu buat lagi. Beda. Ketuk palu ya. Tak udah Boyang Kecu. Oke. Harapannya untuk mungkin teman-teman di Boyang Kecu atau Boyang Kecu itu sendiri, bagaimana dari sisinya Mbak Nila, bagaimana ke depannya ini? Saya kira ini Boyang Kecu harus tetap berjaya, harus tetap jalan, harus tetap ini karena kan ini kan dari hati nurani teman-teman. Ya, Arti yang mulia dan harusnya harus bergerak. hati yang sudah kebal tersakiti. Itu saya ya. Tinggal nikah 2 kali. Oke, ndak kita curhat saja. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya kalau berbicara harapan, yang jelasnya, yang niatnya kami menjadi wadah pemersatu bangsa. Betul. Ya, memang Si pemersatu mentok ya. bangsa karena kan ada dari desa-desa di guide oleh teman-teman, betul. kemudian disatukan dalam Boyang Kecu. Betul sekali. Di berbagai suku, berbagai ras, satu dalam Agama. Boyang Kecu. Iya. Jadi kalau berbicara tentang harapan, yang jelasnya kami berharap Boyang Kecu ini akan semakin melebarkan sayap, dan teman-teman di luar sana yang memang punya banyak ide itu terfasilitasi dengan hadirnya kita dan semakin banyak manfaatnya untuk orang lain. Bukan cuma yang di Kabupaten Pulau Mandar, di luar juga tuh. Kita memang bergeraknya di Sulawesi Barat dan Indonesia pada umumnya. Bahkan kalau kami ada rezeki juga untuk berguna di luar sana, sempat Bapak mau dikirim ke Gaza. Saya mau ke Kongo Barat. Saya penasaran di sana Kongo Barat seperti apa suasananya. Tapi insya Allah kita doakan sama-sama tuh bagaimana Boyang Kecu ini bisa go internasional. Amin. Karena kan kita tidak tahu warga kita di sini ada yang di di luar negeri, Ya, kemudian betul sekali. melirik podcast ini, melihat Ya, rekaman betul. ini. Oh, ternyata ada Gula Semut. Ternyata ada Boyang Kecu di sana yang sudah membuat ini dan ini. Akhirnya oh ya kita kontak saja Ya, ownernya. apalagi kita kalau bawa. yang kan di luar sana kan pasti banyak juga tuh yang berkiprah di kuliner ya. Jadi kalau membutuhkan tepung serbaguna, Oke. bisa langsung menghubungi kami dong, jelasnya. Oh iya jelas jangan saya dong karena saya tidak tahu dong apa Anda lakukan dong ya. Nanti si motoknya beda ya. Iya. Jadi ada harapan go internasional. Selalu ada harapan. Karena semua memang segala sesuatunya itu berawal dari mimpi dan apa yang kita pikirkan. Kalau kita sudah berpikir, oh saya akan sampai ke sana, dan ketika itu menjadi sesuatu yang terulang-ulang, maka kita akan sampai ke sana. Seperti kita mengayuh sepeda gitu. Di satu Pelan tapi pasti. di satu toko bike park. Dan untuk tertariknya ini mewakili untuk kaum perempuan dari Mbak Dila. Harapannya untuk kaum perempuan di zaman milenial ini seperti apa? Karena kan kita sudah tahu umur kita sudah jauh sangat melintasi kaum Sudah melebihi iya, seperempat betul. abad ya. Tidak juga kapan deh atau bagaimana sudah tua Lewat. sekali. Pokoknya intinya tua. Yang tua-tua ini mungkin ada yang menonton, pasti menonton lah kaum milenial. Bagaimana harapan Mbak Susan ke kaum perempuan di luar sana yang juga mau mungkin bergerak di sini atau mau bergabung di Boyang Kecu, bagaimana harapannya atau sedikit inspirasi atau sedikit motivasinya lah Ya. supaya kita juga punya mbak-mbak Nila lainnya ini terutama di pemberdayaan desa, Pemberdayaan, ya, betul. masyarakat gitu. Berharapnya seperti itu ya. Jadi kalau berbicara tentang perempuan, sekarang kan saya lagi lanjut studi, tapi lanjut studinya saya di psikologi. Dan saya fokusnya di psikologi perempuan. Oke. Karena saya memang awalnya memang tertarik ke perempuan, makanya selalu bergerak di pemberdayaan masyarakat. Oke. Tapi lebih banyak fokusnya ke perempuan. Karena kembali lagi berbicara tentang perempuan, maka kita akan berbicara tentang induk bumi. Jadi Betul. untuk para perempuan yang ada di jagat raya ini, Di luar sana. di luar sana, bahkan yang ada di dalam sini. Oke. Karena banyak loh perempuan yang di dalam sini. Banyak sekali. Kita bahas yang di luar saja. Oh, di luar Oke. sana. Oke. Jadi untuk para perempuan yang di luar sana, Teman-teman yang teman-teman perempuan siapapun itu yang tercinta, ya. tetaplah membumi dan tetaplah menjadi ibu bumi, induk dari bumi pertiwi. Karena sebenarnya perempuan itu adalah sumber potensi yang luar biasa. Sepakat. Kalau ingin bergerak bersama kami membuka diri kok untuk teman-teman di luar sana.
Dan untuk perempuan yang tidak tahu arahnya mau kemana, kami menerima. kita sama-sama jalan di Boyang Kecu untuk Sama-sama memberdayakan jalan. masyarakat, untuk memberdayakan UMKM, pendidikan dan seluruhnya. Apapun mimpimu, kita bisa meraih sama-sama. Kita bisa tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini bercerita tentang Boyang Kecu. Mungkin masih banyak hal yang mungkin kita bisa ceritakan tapi mungkin di lain waktu. Karena mengingat kesibukannya Mbak Nila juga mengurus Boyang Kecu dan suami. Oh iya, saya sudah punya suami. Ingat ya. Tenang, suami saya selalu mengingatkan. Oke, tapi ya harapan kami dari Kilalista juga, dari teman-teman yang lain, semoga Boyang Kecu tetap jalan dan intinya kita mau ke Boyang Kecu jalan-jalan. Oke, ditunggu. Menikmati si montok dan gula semut. Terima kasih sekali lagi Mbak Nila sudah datang kemari. Terima kasih banyak. Akhirnya ini yang Kesampaian ya. sampai kesampaian setelah beberapa abad yang kita. Kilalista ditunggu ya di Boyang Kecu. Oh ya, jelas. Ya kita keju ya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Dadah. Bye-bye.